Susunan tata surya. Tata surya terdiri dari benda-benda langit seperti matahari, kemudian planet, kemudian satelit, kemudian asteroid, kemudian komet, terus selanjutnya adalah meteoroid, gitu ya. Nama-nama benda planet tersebut, kalau kita lihat di sini, matahari ini yang paling besar ini, ya, matahari di tengah ini, bola api yang menyala besar. Kemudian yang mengelilinginya, yang pertama adalah Merkurius, kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter, ada Saturnus, Uranus, kemudian Neptunus, itu ya, itu planet-planet. Kemudian ada juga namanya satelit. Nah, satelit. Kalau kita lihat di sini, ini Bumi memiliki satelit yang namanya bulan. Jadi bulan ini adalah satelitnya Bumi. Kemudian juga ada asteroid. Nah, ini asteroid adalah gugusan partikel-partikel luar angkasa yang berupa batuan-batuan kecil, tapi tidak kecil sekali. Batuan-batuan kecil di luar angkasa itu ya, diameternya itu ya lebih dari 1 kilo, lebih besar sekali, gitu ya. Kemudian ada lagi namanya komet. Itu, ini adalah susunan tata surya kita. Itu bisa ya, bisa digambarkan ya. Ya. Kemudian matahari. Nah, matahari. Matahari adalah salah satu bintang yang paling dekat dengan bumi dan sebagai pusat tata surya. Sebagai pusat tata surya kita adalah matahari. Matahari adalah bola panas bercahaya yang suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Luar biasa ya. 6.000 derajat Celcius. Ini yang bagian luar loh, ini loh. Gitu ya. Dan suhu intinya, suhu yang tengah ini, itu 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Ini luar biasa sekali panas. Ya, apa saja yang masuk ke dalamnya akan melebur. Kemudian gaya gravitasi matahari menyebabkan benda-benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari. Nah, jadi mengapa planet dan benda-benda langit lainnya itu bergerak mengelilingi matahari? Karena gaya gravitasi dari matahari, daya tarik dari matahari, sehingga benda-benda langit atau planet-planet atau gugusan-gugusan yang lain yang ada di langit itu, yang ada di antariksa itu bergerak mengelilingi matahari, disebabkan oleh gaya gravitasi matahari. Gitu ya. Nah, kemudian matahari ini tadi, matahari yang bagian lidah api ini namanya lidah apinya, itu namanya prominensis. Nah, prominensis ini lidah apinya ini. Kemudian bagian tepi-tepinya yang tadi 6.000 derajat Celcius, atau kalau di sini dituliskan 5.000 Kelvin, ya, itu namanya fotosfer. Itu fotosfer. Kemudian ada yang kayak bulu-bulu halus ini, kayak bulu-bulu halus, ya, bulu-bulu halus ini disebut dengan corona. Jadi kayak ada bulu-bulu halus, ya, corona. Hampir sama dengan nama virus yang sekarang menyerang pandemi dunia ini ya, virus corona, karena ada bulu-bulu halusnya gitu. Ya, disebut dengan corona. Kemudian inti dalamnya ini tadi yang 15 sampai 20 derajat Celcius, juta ya. 15 sampai 20 derajat 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Ini adalah solar core atau inti cahayanya di sini, ke matahari. Itu. Ya. Kemudian ini planet-planet kita, ada matahari di sini, kemudian ini adalah Merkurius, Venus, kemudian Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu ya, bisa ya? Ya. Terus pengelompokan planet.
Nah, ini pengelompokan planet. Ya, pengelompokan planet itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu didasarkan pada garis edar bumi. Nah, ini garis edar bumi atau orbital bumi. Ya, nah, pengelompokan yang didasarkan pada garis edar bumi atau orbital bumi ada yang namanya planet inferior, yaitu planet yang berada di antara matahari dan bumi. Nah, itu inferior, planet yang berada di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Itu planet inferior. Kemudian ada lagi planet yang superior. Planet superior yaitu di luar garis edar bumi. Di luar garis edar bumi namanya planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gitu ya. Jadi planet superior di luar garis edar bumi itu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dasarnya pembatas, bagi pembatasnya adalah bumi. Nah, kemudian kelompok yang kedua pembatasnya adalah asteroid. Pembatasnya adalah asteroid. Nah, kalau pembatasnya itu asteroid tadi adalah gugusan partikel-partikel luar angkasa itu, atau batuan-batuan luar angkasa, debu-debu luar angkasa, itu asteroid di sini. Maka planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang berada di dalam asteroid, yaitu antara asteroid dan matahari. Itu ada Merkurius, Venus, kemudian bumi dan Mars. Gitu ya. Jadi ada Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Itu planet dalam. Sementara planet luar, yaitu yang berada di luar asteroid, itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu bisa ya. Itu pengelompokan berdasarkan asteroid. Kemudian lagi pengelompokan berdasarkan kemiripan sifat dan ukuran, ya, berdasarkan kemiripan sifat dan ukuran. Nih, berdasarkan sifat dan ukurannya, planet dibedakan 2 kelompok, yaitu terestrial atau kebumian dan Jovian. Jadi ada planet terestrial ya, terestrial atau kebumian, dan Jovian. Kebumian di sini berarti sifatnya seperti bumi. Planet terestrial ialah planet yang sifat dan ukurannya mirip bumi, gitu ya. Planet ini antara lain adalah Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Nah, gitu ya. Ini yang mirip-mirip dengan bumi, itu mirip dengan bumi. Ada Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Kemudian planet Jovian, yaitu planet yang ukuran dan sifatnya menyerupai Jupiter, ya, menyerupai Jupiter, maka namanya Jovian, Jupiter. Maka planetnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, gitu. Jadi itu pembagian planet-planet di sistem tata surya kita. Nah, kemudian ada satelit. Ya, ada satelit. Nah, satelit. Satelit tadi 2 macam, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Nah, satelit itu apa? Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Namanya satelit. Jadi benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Nah, itu namanya satelit. Seperti dicontohkan di sini adalah bumi memiliki satelit yang namanya bulan. Nah, bulan ini mengelilingi bumi.
Tapi dia juga bersama-sama mengelilingi matahari, bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Ini adalah satelit. Kemudian kalau satelit buatan, itu satelit yang kita luncurkan, sebagaimana satelit Palapa, gitu kan, satelit Telkom, itu. Ini yang kita luncurkan untuk alat komunikasi, itu satelit. Ya. Terus ada juga namanya komet, Nah, komet ialah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu dan gas yang membeku. Jika jauh dari matahari, panjang ekor komet sampai jutaan kilometer. Jika dekat dengan matahari, ekornya semakin panjang. Jadi kalau dekat dengan matahari, ekornya semakin panjang. Nah, kita kenal dengan komet Halley, gitu ya. Ini komet Halley. Komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali, atau disebut dengan kala revolusi komet. Ini kalau kita lihat ini, ekornya panjang sekali, seperti dari debu-debu yang menyala, gitu ya. Ini seperti ekornya ini, komet. Gitu. Terus kita kenal dengan meteor. Ya, meteor. Ya. Meteor yaitu benda angkasa yang bergerak cepat dengan lintasan yang tak beraturan. Disebut juga meteoroid. Gitu ya, meteoroid. Meteoroid yang masuk ke bumi akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Nah, kemarin ya, bagian bumi atmosfer itu salah satu bagiannya adalah menjaga bumi dari kejatuhan meteor. Akhirnya terbakar, gitu ya. Dan disebut dengan meteor. Ini yang sudah masuk ke atmosfer bumi disebut dengan meteor. Jika meteor tidak habis terbakar di atmosfer, akan jatuh ke permukaan bumi. Disebut dengan meteorit. Jadi yang sudah jatuh ke bumi namanya meteorit. Ya. Meteorit yang jatuh ke permukaan bumi akan membentuk kawah yang disebut dengan kawah meteor. Seperti ini. Kita contohnya ya. Ini letaknya di Arizona, kawasan Arizona. Itu kawah Arizona. Yang kurang lebih panjangnya diameternya itu adalah 12 km. Ya, dan bentuknya seperti ini, meteoroid yang sampai ke bumi. Itu bahan dasarnya terdiri atas besi dan nikel. Itu. Ya, terus kemudian asteroid. Nah, asteroid. Nah, asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil, tapi kecilnya kecil di angkasa, ya tidak seperti kecilnya di bumi. Kalau kecil di bumi, ya kecil seperti pasir begitu, tapi ini enggak. Yang mengelilingi matahari dan terletak pada garis edar antara planet Mars dan Jupiter. Ini asteroid. Jadi benda-benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari dan terletak pada garis edar antara planet Mars dan Jupiter. Bahkan di sini dituliskan asteroid yang terbesar itu ditemukan oleh Piazzi tahun 1801 yang namanya Ceres, itu diameternya 770 km. Nah, ini asteroid yang terbesar. Jadi tidak seperti butiran kecil di bumi ya. Karena di sini dikatakan kecil itu dibandingkan dengan planet. Dibandingkan dengan planet. Walaupun 770 km diameternya, tapi ini lebih kecil jika dibandingkan dengan planet bumi, Mars dan sebagainya, gitu ya. Ini namanya asteroid. Cinta Indonesia, negeri bagai